Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum. Dulur, untuk episode kali ini saya akan memberikan sedikit tip atau trik ya, tip atau trik sama pengetahuan hukum tentang perjanjian kredit, terutama perjanjian kredit mengenai kredit pemilikan rumah KPR. Jadi kredit pemilikan rumah atau KPR. Jadi saya ulas sedikit singkat mengenai tip aman oper kredit ya, tip aman oper kredit. Mungkin dulur-dulur pernah tahu, pernah dengar mengenai oper kredit tidak hanya rumah saja, mungkin ada kendaraan bermotor ya, bisa mobil, bisa elektronik, bisa sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, ini tips amannya mungkin dulur-dulur ada yang tahu, ada yang paham, ada bahkan yang belum tahu. Jadi gini, intinya gini, sebenarnya kan untuk oper kredit ini kan bisa dikatakan kan sah-sah saja, bisa dikatakan boleh-boleh saja ya. Awal pihak debitur yang berhutang itu kan awalnya kan hutang sama si bank sebagai jaminan kredit, anggap saja jaminan kredit rumah, hak tanggungan. Itu kan biasanya awal itu si debitur ini peminta kredit ini berjalan, sudah ada survei, sudah ada kesepakatan keduanya, sudah tertulis, sudah ada hak tanggungan hutang di bank dan juga melalui notarial. Tapi berjalannya waktu ternyata si debitur mengalami kendala financial problem, kendala keuangan. Dia nggak bisa meneruskan kredit rumah. Itu banyak sekali terjadi, dulur. Itu banyak sekali, bahkan tidak hanya rumah saja, KPR saja, tapi kredit kendaraan bermotor atau elektronik, atau kalau elektronik mungkin nilainya masih kecil. Biasanya yang banyak itu adalah rumah dan juga kendaraan bermotor. Biasanya seperti itu. Kalau kendaraan bermotor biasanya pihak leasingnya atau pihak banknya itu akan mensurvei debitur yang baru. Biasanya gitu, apakah layak, apakah tidak mengalami kendala-kendala kredit sebelum-sebelumnya atau dan lain sebagainya. Hal itu sama dengan KPR pemilikan rumah. Pemilikan rumah itu juga sama, juga seperti itu. Tapi lebih, kalau kita tahu ya, kalau untuk KPR sendiri itu kebanyakan memang lebih sensitif, lebih persyaratannya itu lebih detail. Karena apa? Dari rekening tabungan, dari ini apakah debitur ini pernah ada checking back BI sebelumnya, pernah ada kredit bermasalah, pernah kredit macet di bank-bank lain, baik itu kredit elektronik, kredit kartu kredit maupun apapun. Biasanya gitu. Jadi untuk tips amannya lebih baik, judul tadi ya, lebih baik dulur sebagai pengoper atau pihak kedua, debitur pihak kedua yang akan mengajukan kredit itu harusnya meminta informasi atau datang kepada bank yang bersangkutan pemberi kredit, apakah hal tersebut bisa layak. Tapi kadang-kadang pihak debitur yang baru ini tidak memberitahu. Resikonya apa kalau tidak memberitahu? Resikonya kalau sudah lunas yang namanya hak tanggungan tadi tanpa dicoret itu susah untuk diambil. Bahkan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat atau jaminan hak tanggungan di bank itu susah untuk
cairkan atau dipenuhi atau diambil. Nah, untuk itu kalau saya saran, daripada hal-hal tersebut terjadi, kesulitan kita mengambil hak tanggungan, terus juga kita mungkin mengalami kendala kredit macet, terus ternyata dilelang oleh bank. Nah, kita nggak bisa melakukan perlawanan, gugatan perlawanan. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya pesan saya di tip ini, lebih baik kredit apapun, kalau Anda memang murah sih, memang murah. Kalau kita over kredit itu kan diganti gitu aja, punyanya orang kredit macet terus berhak diganti. Lebih baik menghubungi dari bank yang bersangkutan. Saya kira untuk dasar-dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengesahan dan kawasan pemukiman, tentang perbankan juga, tentang perjanjian, seperti itu. Saya kira singkatnya seperti itu, karena ini situasinya sudah terlalu malam. Ini kebetulan saya ada di Surabaya. Ya, jangan lupa tetap sehat, tetap like, tetap komen, share dan subscribe. Salam pojok hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.